Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, berjumpa lagi di channel belajar Tino Adi. Pada kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan pembelajaran yaitu tema 7 tentang peristiwa dalam kehidupan, subtema 2, peristiwa kebangsaan seputar proklamasi kemerdekaan, pembelajaran ke-6 untuk kelas 5 semester 2. Jangan lupa anak-anak berdoa terlebih dahulu sebelum menonton video ini. Materi yang akan kita pelajari pada pembelajaran ke-6 di subtema 2 ini yaitu materi Bahasa Indonesia KD 3.5 tentang menemukan informasi dari teks dengan membuat dan menjawab pertanyaan, materi PPKN KD 3.3 tentang keragaman agama dan budaya di masyarakat. Setelah melalui berbagai peristiwa perlawanan baik fisik maupun diplomasi, tibalah waktunya pengakuan kedaulatan Indonesia. Apa saja peristiwa yang mengiringinya? Ayo kita cari tahu bersama. Masih ingatkah kamu salah satu isi perjanjian Romroyen? Ya, salah satu isinya adalah akan segera diselenggarakan konferensi meja bundar atau KMB. Bagaimanakah hasil dari KMB? Simaklah bacaan berikut ini dengan seksama. Peristiwa pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda. Tindak lanjut perjanjian Romroyen adalah diselenggarakannya konferensi meja bundar atau yang disingkat dengan KMB. KMB dilaksanakan di Den Haag, Belanda pada tanggal 23 Agustus sampai 2 November 1949. Delegasi Belanda dipimpin oleh Van Maarschaveen. Delegasi BFO atau Badan Musyawarah Negara-Negara Federal dipimpin oleh Sultan Hamid II. Adapun hasil KMB sebagai berikut. Yang pertama, Belanda akan menyerahkan sepenuhnya kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat pada akhir bulan Desember 1949. Yang kedua, penyelesaian masalah Irian Barat ditunda setahun kemudian setelah penyerahan kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat. Yang ketiga, Republik Indonesia Serikat dan Belanda membentuk Uni yang dipimpin oleh Ratu Belanda berdasarkan kerjasama sukarela dan sederajat. Yang keempat, Republik Indonesia Serikat harus membayar utang kepada Belanda sejak tahun 1942. Yang kelima, pembubaran KNIL dan memasukkan anggota KNIL ke APRIS. Yang keenam, kapal-kapal perang Belanda ditarik kembali dari Indonesia. Dan yang ketujuh, Konstitusi Republik Indonesia Serikat dipermaklumkan kepada Kerajaan Belanda. Selain itu, hasil KMB juga mengembalikan wilayah-wilayah Indonesia menjadi satu kesatuan kecuali Irian Barat. Sesuai hasil kesepakatan dalam KMB, pada tanggal 27 Desember 1949 diadakan upacara pengakuan kedaulatan dari pemerintah Belanda kepada Republik Indonesia Serikat. Namun sebelumnya, pada tanggal 17 Desember 1949 diadakan pelantikan Presiden Republik Indonesia Serikat yaitu Insinyur Soekarno. Pada tanggal 20 Desember 1949, Dr. Andes Muhammad Hatta dilantik sebagai Perdana Menteri Republik Indonesia Serikat. Pengakuan kedaulatan Indonesia dilaksanakan di Belanda dan di Indonesia. Wakil Indonesia yang menandatangani pengakuan kedaulatan di negeri Belanda adalah Dr. Andes Muhammad Hatta dan wakil dari Belanda adalah Ratu Juliana. Adapun proses penandatanganan di Indonesia, pihak Belanda diwakili oleh Loving dan wakil Indonesia adalah Sultan Hamengkubuwono ke-9. Dengan adanya pengakuan kedaulatan tersebut, berakhirlah penjajahan dan kekuasaan Belanda atas Indonesia. Peristiwa tersebut juga menandai berdirinya negara Republik Indonesia Serikat atau RIS.
Dengan adanya peristiwa KMB dan pengakuan kedaulatan Indonesia, bangsa Indonesia telah terlepas dari penjajahan. Bangsa Indonesia telah benar-benar menjadi negara merdeka dan berdaulat. Oleh karena itu, Indonesia berhak menentukan nasib bangsanya sendiri tanpa campur tangan dan tanpa penindasan dari negara lain. Hal inilah yang patut kita syukuri. Bersyukurlah kepada Tuhan atas karunia berupa bangsa dan negara Indonesia merupakan bentuk cinta tanah air. Rasa syukur harus terus kita wujudkan dalam bentuk yang nyata oleh siapapun, kapanpun, dan dimanapun kita berada. Bersyukur sebagai negara merdeka harus terus kita wujudkan dalam setiap kesempatan, kapanpun, dan dimanapun. Rasa syukur sebagai bentuk cinta tanah air dapat kita lakukan dengan berbagai hal. Salah satunya dengan menjaga persatuan dan kesatuan dalam keberagaman bangsa. Tahukah kamu, anak-anak dari berbagai penjuru Nusantara saling bertemu dan berkenalan di Jakarta pada tanggal 14 sampai 18 Oktober 2003. Mereka mengadakan konferensi. Konferensi adalah rapat untuk bertukar pendapat mengenai suatu masalah yang dihadapi bersama. Semua anak menyadari bahwa mereka berbeda, tetapi mereka mempunyai tekad yang sama, yaitu perbedaan bukanlah alasan untuk bertengkar antara satu dan yang lainnya. Bahkan mereka berhasil menyusun sebuah kesepakatan tentang cara menyikapi keragaman bangsa. Kesepakatan tersebut mereka beri judul Berteman dalam Keragaman. Konferensi Berteman dalam Keragaman Jakarta 14 sampai 18 Oktober 2003. Yang pertama, tentang keragaman agama. Kami tahu, perbedaan agama janganlah dijadikan alasan terjadi pertengkaran dan perpecahan. Bertegur sapa, senyum, dan adil harus dilakukan kepada siapapun walaupun berbeda agama. Agama itu mengajarkan kebaikan. Perbedaan agama itu anugerah dari Tuhan karena di sanalah kita bisa mengisi, saling berbagi, dan saling tolong-menolong. Untuk itu, di rumah kami bisa berbagi cerita tentang keragaman agama kepada adik, kakak, ayah, dan ibu. Memperkukuh iman dengan menjalankan ibadah yang kami anut dengan sebaik-baiknya. Tetap percaya pada agama yang kami anut sepenuhnya dengan tetap bertoleransi pada agama lain agar persatuan antar umat beragama tetap terjaga. Di sekolah kami bisa tidak mempermasalahkan agama yang dianut teman-teman. Tidak bertengkar hanya karena agama. Memberikan kesempatan teman-teman melakukan ibadah. Bertegur sapa dan senyum dengan semua teman meskipun berbeda agama. Mendamaikan teman yang berselisih karena perbedaan agama. Dan berteman dengan siapapun dengan latar belakang agama yang berbeda sekalipun. Yang kedua, tentang keragaman budaya. Kami tahu Indonesia memiliki suku dan budaya yang beragam, bahwa setiap budaya memiliki ciri tersendiri. Tiap daerah mempunyai senjata tradisional, rumah adat, tarian, pakaian, permainan, dan makanan yang wajib kami hargai dan hormati. Pengetahuan kami tentang kebudayaan orang lain masih sangat terbatas. Kami pun belum begitu jelas tentang kebudayaan milik daerah sendiri. Kami tahu ada masalah, orang lebih senang membanggakan daerah sendiri. Orang sering merasa budayanya paling baik. Orang sering merasa daerahnya punya kelebihan lebih baik dari yang lain. Padahal beragam itu indah, sebab jika semua daerah sama tidak akan menarik. Untuk itu, di rumah kami bisa belajar dan bermain dengan teman dan sahabat pena dari macam-macam daerah. Berlatih menari macam-macam tarian seperti kecak, gending Sriwijaya, tari baris, serimpi, dan lain-lain. Belajar bersama ayah, ibu, adik, atau kakak melalui radio, TV, dan buku. Mengajak tetangga untuk bermain congklak, petak umpet, engklek, egrang, gobak sodor, dan permainan lainnya. Mengajak teman yang baru pindah dari daerah lain untuk bercerita dan bermain bersama. Di sekolah, kami bisa mengajak teman untuk tidak mengatakan "ih" terhadap budaya lain.
meminjam buku dari perpustakaan tentang macam-macam budaya, membaca cerita-cerita daerah dan bermain dengan teman-teman, mengajak teman untuk menyapa dan bermain dengan teman baru. Nah anak-anak, itulah pembelajaran ke-6 di subtema 2 tema 7. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.